Halo sahabat bisnis hack, sekarang lagi booming banget yang namanya film KKN di Desa Penari. Menjadi film terlaris sepanjang zaman di Indonesia dengan lebih dari 7 juta orang yang sudah menonton dan masih diputar di bioskop, masih rame penontonnya. Ketika dibilang film terlaris sepanjang masa, itu langsung kayak orang makin penasaran lagi untuk menonton. Di nomor 1 mengalahkan Warkop Reborn, mengalahkan Dilan, mengalahkan Laskar Pelangi, Habibie, dan Ainun. Itu kayak sebuah hal yang menarik di dalam perindustrian film kita. Setelah 2 tahun vakum, sekarang tiba-tiba ada film yang malah langsung memecahkan rekor tersebut. Analisa sederhana, ini analisa ngawur. Jadi kayak ngawur itu ada kayaknya sih karena ini, kayaknya karena ini. Saya justru pengen tanya teman-teman, kira-kira dari mana sebenarnya film ini bisa selaris itu. Singkat cerita, analisa sederhana adalah otak manusia butuh yang namanya seeding. Ketika kita mau nikah sama seseorang, kita nggak langsung nikah, kita kenalan dulu, kita ngobrol dulu, kita ngajak jalan dulu, ngajak main, dan seterusnya sampai akhirnya lebih dekat dan akhirnya menikah. Ketika kita mau membeli sesuatu, kita nggak langsung beli. Jarang banget impulse buying kecuali ada trigger yang sangat besar kayak diskon flash sale ataupun hal-hal yang bikin kita kayak misalnya harus pakai sepatu hitam karena besok Senin di sekolah wajib, sehingga mau nggak mau minggu sore kita beli sepatu hitam deh, nggak usah mikir gitu karena ada kewajiban. Nah, KKN di Desa Penari ini dimulai dari sebuah Twitter atau ada akun Twitter bernama Simple Man yang membuat rangkaian Twitter menceritakan cerita ini di dunia maya. Menariknya, saat dia cerita itu tanpa ia sadari ceritanya viral. Banyak orang percaya bahwa cerita itu nyata karena memang dibilang cerita itu nyata, sehingga orang kayak yang relate banget. Ada 2 hal. Yang pertama adalah karena mayoritas yang pakai sosmed adalah anak muda. Bisa jadi mereka adalah pelajar, mahasiswa, ataupun mantan mahasiswa. Sehingga kata KKN itu kayak relate banget. Mereka kayak bayangin nanti mereka bakal KKN juga di desa terpelosok juga, atau mereka pernah KKN di desa terpencil. Sehingga kayak ketika KKN itu kayak ngaruh. Kedua, ada shockingnya yang menurut saya adalah kematian daripada orang yang KKN tersebut. Jadi ini jadi cerita yang viral dan semua orang membuat asumsi yang terus diputar. Apa itu? The mystery. Misterinya apa? Siapa sebenarnya orang-orang yang melakukan KKN ini? Kapan KKN ini dilakukan? Dan yang paling seru, di mana lokasinya? Ini kan semua orang berimajinasi seperti J.K. Rowling ketika bikin Harry Potter. Itu banyak sekali orang yang percaya bahwa itu benar-benar nyata adanya. Saya pernah tinggal di London, itu di Victoria Station, di mana ada platform 9/3/4. Banyak orang, banyak tuh saya nggak tahu angkanya ya, tapi yang mencoba menabrakkan dirinya agar bisa masuk ke platform stasiun itu. Alhasil apa? Ya beneran, akhirnya sakit karena itu kan bata ya. Dan mereka masih percaya bahwa lewat situ mereka bisa masuk ke dunia Hogwarts, dunia sihir. Nah, di sini semua orang penasaran di mana sih? Akhirnya muncullah asumsi, muncullah teori, muncullah diskusi dan debat bahkan. Di mana sebenarnya? Jangan-jangan di Banyuwangi, jangan-jangan di sini, jangan-jangan di situ dan seterusnya. Nah, ketika orang-orang penasaran ini muncullah buku yang menyusulnya dan seterusnya. Tapi kemudian isi kepala manusianya, isi kepala audiensnya udah kena terus KKN Desa Penari, KKN Desa Penari, KKN Desa Penari. Sehingga ketika film ini diluncurkan, semua orang sudah relate, sudah pernah dengar, sudah pernah tahu. Mereka penasaran seperti apa filmnya. Mereka nonton filmnya, dan ketika yang nonton, ini juga perlu kita kunjungi jempol, banyak yang puas sehingga ceritanya beredar. Wah, keren filmnya, beneran sama kayak tweet Twitternya gitu. Oh, ternyata ini gini, oh gitu. Akhirnya bikin banyak orang FOMO, fear of missing out. Dan sekarang menurut saya akan terus bertambah, ditambah dengan tadi ini film terlaris sepanjang masa nasional. Nah, ketika filmnya udah beredar, muncul juga yang namanya ulasan, review. Ada seorang paranormal yang dia berkata menerawang, berdasarkan terawangan saya, kisah ini benar nyata terjadi. Saya melihat ada ini dan itu benar terjadi. Itu bikin orang ini lagi. Ada juga seorang YouTubers yang bilang, wah ini mah bohongan gitu, viral, kontroversi muncul. Menteri BUMN kita Pak Erick Thohir, dia mengunjungi salah satu tempat di Banyuwangi yang dikatakan sebagai tempat asli kejadian tersebut. Oh, rame lagi. Jadi kayak tiba-tiba ketika ini makin beredar, makin banyak orang yang penasaran dengan film ini.
Menurut saya ini adalah strategi marketing yang keren banget, word of mouth atau dari mulut ke mulut, dari customer ke customer, dari review ke review, sehingga akhirnya film ini masih bertahan di bioskop sampai video ini dibuat. Jadi pelajaran sederhana dari film ini adalah ketika kita mau memperkenalkan suatu hal, ketika kita bikin seedingnya rapi, sebelumnya kita cerita apa, habis itu kita cerita apa lagi, baru kita launching produknya, kemungkinan orang beli akan lebih tinggi. Film-film terlaris sepanjang masa juga basically banyak yang dari cita-cita yang sudah pernah dibuat. Misalnya kita ngomongin aja Spider-Man atau misalnya Batman, itu udah berkali-kali dibuat dari zaman komik puluhan tahun lalu, film sebelumnya atau James Bond, itu orang-orang udah relate, atau Star Wars yang diputar terus gitu. Itu kayak, atau misalnya film Harry Potter, itu kayak karena orang udah lihat videonya, baca bukunya dan seterusnya, sehingga kayak dia relate bahwa itu adalah sesuatu yang bagus sampai akhirnya diulang-ulang, dibikin sequelsnya, dibikin cerita bersambungnya, sehingga kayak orang penasaran. Artinya audiensnya sudah jalan, atau raving fansnya sudah berkumpul. Ketika disodori produk, mereka berebutan untuk membeli produk tersebut. Begitu. Thank you.